Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor teh. Yang pertama Buka yang ditutup di harga 140 terkoreksi 1,4%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Buka akumulasi. Buka nih akumulasi terus tapi di bawah turun kita perlu hati-hati nih. Menurut saya loh ya, jangan sampai kita terkecoh dengan akumulasi tapi dibuang. Contohnya apa? Goto. Goto itu nanti analisa Goto. Jadi Buka pokoknya hati-hati kalau dijebol 137 udah lemah ya, bahkan bisa ke 125 tuh. Emang 200-nya nih. Hati-hati nih, walaupun kita tarik 3 hari ke belakang itu bisa akumulasi. Tapi kalau terus turun kan percuma. Menurut saya hati-hati. Buka kalau di bawah 138 udah sinyal lemah ke depan. Coba lihat time frame weekly-nya. Candlenya memang mirip-mirip tree black. Nah, kalau mau bagus minggu depan harus rebound. Gak ada cerita tutup di bawah 138 untuk Buka. Kita lihat ya, mudah-mudahan kalau jalan minggu depan ya paling gak arah 150 lah. Itu udah bagus. Pokoknya dia membentuk higher high aja minggu depan di time frame weekly. Berarti berapa di higher high ya? Di atas 147 itu menarik. Ini sebenarnya menarik, tapi kalau dia turun ke bawah ya kita mending buang dulu lah. Kalau Bapak Ibu punya harga di 140, 143, 144, jebol 137 buang dulu 146 daripada dibawa makin turun untuk trading jangka pendek ya. Jadi gimana untuk Buka? Harus rebound Senin Selasa, nggak ada cerita turun. Lanjut Goto yang ditutup di harga 73 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya Goto akumulasi tapi ini crossing barang. Tuh, seimbang sebenarnya akumulasi distribusinya nih. Ya. NI jual 11 juta lot, YU beli 11 juta lot. Ya, seimbang kan? Goto, nah Goto juga kami ada stop loss. Padahal kami sebelumnya profit karena terlalu pede dengan sentimen mau merger ya. Tinggal tunggu tanda tangan negosiasi harga. Ternyata banyak sentimen dari luar malah. Maksudnya dari dalam negeri juga, bukan dari luar negeri. Ada yang bilang gak pro nasionalis kalau merger sama Grab. Ada yang bilang nanti duitnya yang banyak untung Singapura. Tapi nggak disupport juga sama pemerintah. Ya kan? Nah, kalau dia bisa merger dan profit, apa salahnya kan? Cuman ya itulah. Ya, selalu ditentang. Dan juga bilangnya nanti kalau satu pemain aja yang menghandle misalnya Gojek, Grab jadi satu, itu nanti bisa mainin harga ya. Nah itu lagi jadi sentimen. Makanya tiba-tiba saya perhatikan tuh dari April tuh di akum tiba-tiba dibuang besar. XL buang barang tuh. Gak tahu kenapa tuh. Ya yang pastinya XL ini bukan retail ya. Itu investor mungkin itulah ya. Jadi itu aja untuk Goto. Saat ini belum menarik. Kalau mau nawar Goto sekalian nawar. Kalau nawar ya di 65, 64 lah. Jangan nawar bawah. Kok dia counter dengan ISG? Ya bisa. Kita lihat lah apa dia mantul dari 70 nih. Kalau nggak mantul sih sangat mungkin 64, 65. Kalau dia sideways kemana kira-kira? Kalau ini sepertinya nggak akan lagi disentuh 80 nih. Saat ini. Ya paling 78, 77. Goto. Itu aja. Goto wait nih. Wait and see. Banyak sama yang lain lebih menarik. Big Bang lebih menarik daripada Goto. Ya. Kami di Goto tuh sebenarnya profit. Bahkan beli dari 78, 80. Dibawa ke 88. Sempat profit 10%. Saya malah average up tuh di 84, 83 tuh saya average up. Cut loss 77. Ya seperti itulah namanya trading ya. Itu kalau kita fokus ke sentimen. Tapi kita berharap harusnya. Kalau saya disiplin dengan trading plan. Harusnya ya nih. Sudah profit 10% kan. Ya seperti yang sering saya bilang. 10% ya saya sisakan setengah. Atau minimum 2%, 3% saya TP. Malahan saya pas dia turun saya tambah lagi. Perkiraan saya ya. Plannya bagus 80 ya. JP Morgan juga menaikkan status jadi overweight. Ya wah ini target 8890 bisa lewat. Harapan saya seperti itu. Ternyata cut loss ya itulah. Yang kita kalau terlalu percaya dengan sentimen, nggak lihat teknikalnya sudah mengindikasi dan juga yang sudah mengindikasi lemah dan juga kita nggak disiplin dengan trading plan. Tuh ya. Itu gara-gara apa?
psikologis. Kenapa? Karena percaya sentimen. Itu pentingnya teknikal dan disiplin. Nah, buat pelajaran juga buat saya dan Bapak Ibu. Yang seperti itu ya. Ada aja melesetnya 1-2 saham biasanya ya seperti itu. Tapi nggak selalu ya, lebih banyak profitnya daripada ruginya. Ya, karena kami sudah punya strategi, punya sistem trading yang teruji dengan screening saham yang teruji. Ya, bukan kami beli saat dia sudah naik tinggi, kami beli sebelum naik. Bahkan lagi sideways di 17 April tuh kami beli. Memang nggak beli bawah, beli di atas nih. Lihat sentimen ada, muncul, beli lagi. Ya, sempat profit, akhirnya nggak jadi profit. Seperti itu. Ya, Gotoh saat ini menurut saya belum menarik. Lanjut. IMTK yang ditutup dengan 565 terkoreksi 1,73% asing net buy. Albuquerque semuanya IMTK didistribusi. IMTK harus mantul. Dividennya langsung ditutup juga hari itu juga dividen ditutup ya. Arah kemana? 550. Pokoknya ingat 540 jangan jebol buang. Target kemana kalau jalan? 600 minimal sampai 640. Kita lihat minggu depan. Coba lihat time frame weekly-nya. Nah, koreksi biasa ya. Aman harusnya. Yang penting nggak jebol berapa tadi? 540. Minggu depan. IMTK. Lanjut. SRTG yang ditutup dengan 1665 menguat 2,77%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya SRTG. Akumulasi tipis. SRTG aman. Selama di atas berapa? 1600 kuncinya. Atau 1580 jebol itu buang aja. Ini potensi swing low nggak? Ada peluang. Apalagi ada akumulasi. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya, waduh, volumenya terlalu, kalau dilihat dari volume sih kurang bertenaga. Tapi kalau ISG bullish tetap ke atas. Support yang harus dijaga 1580, 1600. SRTG. Cenderung kemana arah SRTG? Kalau dia naik itu targetnya ya 1800 minimal. Arah SRTG. Lanjut. SCMA yang ditutup dengan 174 terkoreksi 4,39%. Asing net buy. Kalau bakal sebenarnya SCMA didistribusi. SCMA turun dikit lagi. Ke berapa kira-kira? 165. Nah, kenapa di situ? Apa perkiraannya? Ini Bapak Ibu. Tarik garis nyamping. Nah, itu persimpangan jalan. Itu ngetes. Setelah itu bangkit, jelas bangkit. Ya, SCMA. Target 104, kita incar di area itu. Biar nawar dikit lagi, 5% lagi turun, baru perhatikan SCMA. Daily, nah, pas kebetulan ada EMA 200 160. Bisa juga kita pakai sampai 160, ya. Pokoknya 167 160 itu support harus dijaga. Jebol itu buang. Nawar bawah dulu aja. Kenapa masih berpotensi turun SCMA. Lanjut. WIRG yang ditutup dengan 86 terkoreksi 2,27%. Asing net buy. Kalau bekas semuanya WIRG. Akumulasi crossing barang sepertinya nih ya. WIRG. Selama di atas 82 aman. Di bawah itu ya lemah. Hot aja. Tunggu aja momentum dia naik. Weekly-nya. Tuh aman kok. Masih sideways. Pokoknya kalau dia ada koreksi itu spek buy. 83, 82, 81 spek buy. Target kemana? Masih sama 90. Mudah-mudahan minggu depan tembus. Kalau tembus siap-siap uptrend. Baru awal. Kenapa EMA 200-nya ditembus? WRG. Kita lihat minggu depan. Lanjut. MPPA yang ditutup di harga 53 menguat 3,92%. Asing net buy. Bukan sebenarnya MPPA. Akumulasi. MPPA tunggu di atas 5556 baru perhatikan. Walaupun ada big akumulasi, kalau dia belum tembus itu belum menarik. Kalau memang serius naik logika pasar, masa bandar cuma naik sampai 5556. Kalau memang dia mau narik, skenario-nya ditarik, ya harusnya sampai 72 minimal. Itu untuk MPPA. Jadi tunggu di mana? Tunggu di atas. Boleh nggak beli dulu? Silahkan. Ya silahkan kalau mau pakai stop loss 50. Kalau nggak pakai stop loss ya kembali ke masing-masing. MPPA. Lanjut. MLPL yang ditutup di harga 110 terkoreksi 0,9%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya MLPL didistribusi. Langsung saja ke tekniknya MLPL. Nah, MLPL cukup bagus nih. Walaupun distribusi selama nggak jebol 100 atau minimal ya. Minimal ya harusnya minggu depan tuh nggak jebol 105. Kalau jebol EMA 200-nya tuh lebih lemah. Kalau saya lihat ada potensi dia sideways dan ke arah 120.
MLPL ya. Pokoknya harusnya MLPL minggu depan tuh sideways di atas 105, supportnya 105 EMA 200 dan arah 120. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya rebound tapi volume nggak terlalu kuat ya. Tapi lebih cenderung ke atas. Kalau menurut saya cenderung ke atas. Ini potensi besar pola patan flag dan arah atas ya. Mantap nih. MLPL kita nggak tahu apa ceritanya nanti kalau dia tembus 120 tuh digas lagi. Jauh arahnya. Kita lihat MLPL, perhatikan minggu depan. Lanjut, Bovin yang ditutup di harga 905 menguat 0,5%. Asing net buy. Kalau bekerjanya Bovin akumulasi. Bovin bagus, rebound, volume lumayan. MACD mengarah ke atas. Kemana arah Bovin? Ke atas. Target berapa? 1000. Minimal 1000. Mudah-mudahan akhir bulan atau minggu depan. Kita lihat Bovin. Ya, ini time frame weekly-nya bagus. Daily-nya bagus, di atas EMA 200 ya, ke atas, Bovin ke atas 1100 tuh sangat mungkin ya 2 minggu ke depan sampai awal Juni mudah-mudahan ya, atau minimal 10% aja ke 1000 dulu targetkan. Bagus, trendline trend sudah dipatahkan, lebih cenderung ke atas Bovin. Lanjut di MMX yang ditutup di 398 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya di MMX diakumulasi. Di MMX bagus, peak akumulasi. Yang penting jangan merah lagi ya. Kalau dia belok arah lagi, turun aja dari 390 tuh kemungkinan besar nggak akan seperti candle hari ini yang ditarik dari bawah. Kalau minggu depan dia turun di bawah 390 itu langsung melorot. Menurut saya bisa salah, disclaimer jangan ditelan mentah-mentah. Keputusan beli dan jual di tangan masing-masing. Ya, kalau seperti ini harusnya langsung hijau minggu depan. Target berapa? Ya 420 ditembus. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya lumayan, Mbak. Ya lumayan lah ya. Mudah-mudahan lah digas di MMX. Yang terakhir, Wifi yang ditutup di harga 2030 menguat 0,49%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Wifi di distribusi. Wifi arah turun. Mungkin gak rebound. Belum tahu juga ya. Kalau saya sih kalau dikasih 1800 menarik, saya spek buy. Juni dia mau reissue kumdetnya dan reissue-nya tuh di harga 2000. Kemungkinan besar di sini-sini aja sih. Kalau menurut saya WP di situ-situ aja bergerak, gak akan kemana-mana lagi. Ya, tapi ini disclaimer. Kalau dia ada koreksi minggu depan ke 1800 tuh saya malah spek buy, cuan bungkus lah. Dari profit ya di 5%, 6% atau 7% ya bungkus. Itu. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.